Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar pemerintah sekarang sedang membahas solusi jalan tengah untuk tenaga honorer sebelum ada penghapusan per 28 November 2023. Sekarang lagi hangat ya tentang solusi untuk tenaga honorer bakal dijadikan PPPK paruh waktu. Tetapi hingga saat ini masih mendapatkan penolakan dari teman-teman tenaga honorer ya tentang PPPK paruh waktu. Kalau kita ingat ya dulu pada tahun 2017-2018 ya pemerintah akan menjadikan tenaga honorer kategori 2 dan komunitas lainnya menjadi PPPK, tetapi ditolak. Dan ternyata pada tahun 2019 ada tes PPPK angkatan pertama. Dan kurang lebih 62.000 yang menjadi PPPK ya, sesuai dengan standar passing grade lulus 62.000 kalau tidak salah. Pada tahun 2021 ternyata PPPK ini justru menjadi rebutan ya, padahal tadinya ini sempat mendapatkan penolakan. Kenapa menjadi rebutan? Karena tingkat kesejahteraannya memang jauh berbeda saat menjadi status tenaga honorer. Sehingga pada tahun 2021-2022 ini calon PPPK terbagi ke dalam beberapa kategori ya. Ada P1, P2, P3, dan P4. Nah, sekarang pemerintah sedang membahas tentang solusi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK untuk dimasukkan ke dalam PPPK paruh waktu. Sekarang mendapatkan penolakan, apakah nantinya juga akan mendapatkan penolakan atau justru menjadi rebutan juga ya? Karena juknis selengkapnya dari pemerintah belum ada ya, kita belum tahu yang sedetil mungkin, tetapi hanya sebatas bocoran-bocoran wacana bahwasanya solusi jalan tengah untuk tenaga honorer adalah PPPK paruh waktu. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe ya silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. PPPK 3 angkatan kompak tolak PPPK paruh waktu. Ada solusi menarik, honorer setujukah? Nah, ini informasi terupdate ya 11 Juli 2023. Dikutip dari jpnn.com, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 3 angkatan kompak menolak sistem PPPK paruh waktu. Mereka menilai PPPK paruh waktu akan menggeser kedudukan PPPK penuh waktu ya, atau PPPK yang sekarang ya penuh waktu. Berbahaya kalau PPPK paruh waktu itu diberlakukan, apalagi tenaga kesehatan. Tidak bisa tuh, kata Ajun Prayitno, PPPK Tenaga Kesehatan Angkatan 2022, Selasa 11 Juli. Dia menambahkan PPPK paruh waktu ini menjadi pembahasan hangat di kalangan tenaga kesehatan. Mereka mengusulkan PPPK diangkat menjadi PNS. Namun ada syaratnya, yaitu PPPK merupakan ex honorer dengan masa pengabdian di atas 10 tahun. Bagi yang masa kerjanya di bawah 10 tahun lanjutnya belum layak diangkat PNS. Ini adalah keinginan dari teman kita ya, dari PPPK Tenaga Kesehatan, bahwa lebih baik PPPK diangkat saja menjadi PNS dengan syarat masa kerjanya di atas 10 tahun. Kami lebih setuju kalau pengangkatan PPPK menjadi PNS syaratnya masa kerja paling lama. Syarat masa kerja menurut Ajun penting karena banyak PPPK yang bukan dari honorer. Ada juga honorer tetapi masa kerjanya di bawah 5 tahun. Sementara itu, Ketua Forum PPPK Kabupaten Jember, Susianto, secara tegas menolak wacana PPPK paruh waktu. Mereka masih berusaha agar PPPK diangkat menjadi PNS, sehingga aneh bila ada sistem paruh waktu.
Menurut dia, tidak adil jika ingin menyelesaikan masalah honorer terkait. Angkat saja semua PPPK yang sekarang sudah mengabdi menjadi PNS, sedangkan tenaga honorer angkat menjadi PPPK. Masalah akan selesai. Nah, jadi maksud teman kita ini ya, yang sudah menjadi PPPK full time diangkat menjadi PNS, sementara tenaga honorer diangkat menjadi PPPK tetapi bukan paruh waktu. Itu solusinya. Ya, itulah informasi hari ini ya, tentang PPPK paruh waktu yang masih mendapatkan penolakan ya. Semoga saja solusi atau jalan tengah tenaga honorer sebelum dihapuskan 28 November 2023 statusnya sudah berubah menjadi ASN. Amin. Wassalam.